Selamat pagi pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Inka Kristi Enjemani, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Inilah selengkapnya. Kawasan hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap rumah bagi beberapa ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan di berbagai bidang mempengaruhi terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam dan dianggap sebagai malapetaka bencana lingkungan secara global. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan area penggunaan lain. Di samping itu, sekitar 5,3 juta hektar dari perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan yang pengelolaannya dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan Desember 2017, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan sekitar 125,9 juta hektar. Jumlah luas kerusakan hutan tersebut cenderung diakibatkan oleh penebangan liar dan kebakaran hutan. Banjir merupakan bencana alam paling sering terjadi, baik dilihat dari intensitasnya pada suatu tempat maupun jumlah lokasi kejadian dalam setahun, yaitu sekitar 40% di antara bencana alam yang lain. Bahkan di beberapa tempat, banjir merupakan rutinitas tahunan. Lokasi kejadiannya bisa di perkotaan atau pedesaan, negara sedang berkembang atau negara maju sekalipun. Secara umum, banjir disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir diantaranya curah yang terlalu tinggi, berkurangnya daerah resapan air di kawasan hulu, dan pendangkalan sungai akibat erosi. Semua tidak terlepas dari fungsi utama hutan sebagai pengendali daur air. Banyak pengaruh-pengaruh penutupan hutan yang jelas terhadap fenomena iklim. Hutan berperan sebagai pengatur tata air, di mana sebagian curah hujan akan disimpan sebagai air tanah dan akan dikeluarkan saat musim kemarau. Di samping dimanfaatkan sendiri oleh tumbuhan dalam metabolismenya, bertambahnya debit sungai pada daerah aliran sungai yang ditebang disebabkan oleh berhentinya transpirasi tumbuhan. Kondisi ini seperti yang terjadi di wilayah kawasan Cagar Alam Pegunungan Siklop yang sejajar dengan Kota Sentani Kabupaten Jayapura yang merupakan ibu kota Kabupaten Jayapura, di mana dilalui oleh daerah aliran sungai yang sudah mati karena pepohonan atau hutan di bagian hulunya telah habis ditebang. Terutama beberapa sungai besar yang melintasi beberapa wilayah pemukiman di Kota Sentani yang bagian hulunya dari kawasan Cagar Alam Siklop. Akibat pembukaan lahan perkebunan liar oleh penduduk lokal asal pegunungan tengah Papua yang semakin merajalela dan berpindah-pindah tempat mengakibatkan berkurangnya hutan, kondisi ini diperparah dengan aktivitas penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal asal pegunungan tengah Papua maupun masyarakat lokal dari waktu ke waktu. Pada tanggal 16 Maret 2019, wilayah Kota Sentani yang daerah belakangnya berhadapan langsung dengan pegunungan Siklop untuk pertama kalinya diterjang banjir bandang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat berupa rumah dan harta benda yang hilang disapu bersih banjir, juga nyawa manusia yang melayang akibat ganasnya banjir yang menyapu bersih tanpa pandang bulu. Selain itu juga terdapat kerugian harta benda seperti kendaraan warga
dan juga hewan ternak yang banyak mati. Pada bencana banjir kali ini tergolong lebih besar dampaknya daripada banjir sebelumnya yang diperkirakan pernah terjadi sekitar berapa puluh tahun sebelumnya. Selain dampak pada nyawa manusia, bencana banjir ini juga mengakibatkan rusaknya beberapa jembatan dan kota Sentani. Dampak dari banjir ini mengakibatkan warga menjadi kesulitan mengakses air bersih. Bencana banjir pada tahun 2019 disinyalir sebagai akibat dari pembukaan lahan dan penebangan hutan di wilayah hulu, sehingga mengakibatkan sungai-sungai yang melintasi kota Sentani penuh oleh material seperti kayu dan juga sedimentasi sehingga sangat mudah meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Maka dari itu, penanggulangan penebangan pohon perlu dilakukan agar lingkungan sekitar tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan yang pertama, reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul untuk memulihkan ekosistem hutan yang rusak. Yang kedua, sistem tebang pilih, penebangan pohon dengan memilih pohon yang cukup tua dan diameter tinggi yang cukup. Yang ketiga, sistem tebang tanam, menebang pohon dengan diikuti penanaman kembali. Yang keempat, melarang penebangan hutan sembarangan. Yang kelima, melaporkan penebangan ilegal. Yang keenam, peran aktif masyarakat. Yang ketujuh, penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedelapan, perketat pengawasan dan pengendalian. Yang kesembilan, pertegas peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada pelaku. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Inka Kristi Enjemani, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.